Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh berita tentang Pak Jokowi yang masuk dalam finalis pemimpin terkorup di dunia. Dan tahukah kalau ternyata OCCRP, sebuah lembaga independen kelas dunia yang selalu menginvestigasi pemimpin-pemimpin terkorup dunia dengan pengalaman yang luar biasa, mengklarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar. Bukan di situ sih masalahnya. Kalau saya lebih menggarisbawahi ke ini, media-media yang ikut memberitakan berita tersebut. Dan kalian masih mempercayai media-media itu, masih menjadikan rujukan. Padahal untuk berita sepenting ini pun mereka tidak melakukan cek dan recheck. Nah, di sini kita mau sedikit belajar ya, sedikit berbagi bagaimana sih seharusnya kita dalam menulis berita. Tidak perlu menjadi sebuah media besar. Pengalaman aja ini buat kita yang ingin menulis berita di media sosial, di Facebook atau apa, atau pingin seolah-olah pingin jadi wartawan gitu kan ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kita harus menentukan topik, pilih topik yang sedang hangat diperbincangkan. Misalkan kalau sekarang tentang Sinteyong yang diberhentikan oleh PSSI. Kemudian kita harus menentukan sumbernya, temukan sumber yang tepat, yang kredibel. Nah, di kasus OCCRP, media-media besar itu tidak mencari sumbernya itu ke sumbernya, padahal di websitenya sudah jelas. Ketika berita itu muncul pun saya langsung ngecek di websitenya OCCRP. Gak ada berita yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menjadi finalis pemimpin terkorup di dunia. Jadi itu hanya ada kolom kecil bahwa itu adalah polling di sosmednya OCCRP di X atau Twitter ya. Dari situ udah jelas kan, sekelas media-media besar, hampir semua media nasional di Indonesia ya, hampir semua media sosial di Indonesia itu nggak cross check, bisa-bisanya kecolongan ya, editornya ngapain gitu loh. Nah, kalau kita sudah menemukan sumber beritanya, kita kumpulkan datanya. Kumpulkan data yang relevan dengan berita yang ingin kita sampaikan. Misalkan Sinteyong diberhentikan, kita cari sumber beritanya dari PSSI, ya nggak? Terus kemudian tanggapannya dari pemain-pemain timnas. Kemudian dari yang kontra, misalkan kayak dari si Toel, dia menulis tentang apa ketika mengetahui berita ini, gitu kan? Nah, kalau sudah dikumpulkan datanya, kita tulis beritanya. Ya, memperhatikan unsur 5W1H. Jadi siapa yang menjadi topik berita, kapan kejadiannya, di mana dan mengapa gitu loh. Nah, kalau itu udah jelas, baru kita tulis nih satu persatu. Terus susun beritanya dengan menggunakan teori piramida terbalik. Oke, piramida terbalik itu apa? Kita bahas di video yang lain ya. Sampai jumpa.